Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mister berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dan kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana hari ini kita boleh melaksanakan renungan pagi atau devosi pagi hari ini. Nah, anak-anak, Mister mengucap syukur kepada Tuhan di mana sampai hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh belajar. Nah, anak-anak, masih ingat tema kita tahun ini? Apa? Menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia. Bagaimana menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia? Nah, minggu lalu sudah disampaikan oleh Madam Desi dan juga Mr. Hartono. Masih ingat apa yang disampaikan minggu lalu? Mr. harap tidak dilupakan ya. Nah, hari ini kita juga kembali bagaimana menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia. Kita harus menjadi murid Kristus yang membawa damai. Itu yang kita pelajari di minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu. Menjadi murid Kristus yang membawa damai. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kita bisa menjadi murid Kristus yang membawa damai? Nah, kita harus sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kalian juga harus pahami bahwa sebelumnya kita belum didamaikan oleh Tuhan. Kita adalah musuhnya Tuhan Yesus karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus tidak senang dengan orang yang berdosa. Tuhan benci dengan orang yang berdosa. Nah, untuk kita bisa membawa damai, kita sendiri harus sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus menebus dosa kita? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kita. Kita harus sudah diampuni oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa membawa damai. Nah, khususnya minggu ini kita akan belajar tentang kuasa salib Kristus yang memberikan pengampunan. Nah, kuasa salib Kristus yang memberikan pengampunan. Kita sendiri tidak bisa mengampuni ya, atau tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Harus ada Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Nah, anak-anak, kali ini Mister mengajak kita semua untuk membacakan satu bagian Alkitab yang terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kita ulangi ya. Kolose pasal 1 ayat 20. Nah, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oke, Mister minta kalian juga untuk menghafalkan ayat Alkitab ini ya. Nah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ia mengadakan, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Inilah ayat yang akan kita bahas sepanjang minggu ini. Oke anak-anak, kita sudah membacakan ayat Alkitab bersama-sama. Nah, beberapa kali kita mengulangnya dan tentunya Mister harap kalian juga bisa menghafalnya, gitu ya. Nah, anak-anak, Mister akan menjelaskan sedikit dari ayat firman Tuhan ini, bahwa Kristus sendirilah yang telah memperdamaikan dirinya dengan dunia, dikatakan dengan
surga, yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Nah, tanpa salib Kristus tidak mungkin kita bisa berdamai dengan Allah. Kita tidak bisa berdamai dengan Allah melalui kebaikan kita. Oh, kita rajin ibadah, kita rajin berbuat baik, kita rajin menolong orang lain. Itu tidak bisa. Yang membuat kita bisa damai dengan Allah adalah kita sendiri yang harus berdamai dengan Yesus, dengan cara Yesus sendiri yang memperdamaikan kita dengan dirinya. Dengan cara Yesus mati di kayu salib. Jadi kayu salib itu bukan hanya sebuah balok yang dipasang vertikal dan horizontal, tetapi ada makna di situ. Di mana Yesus yang telah memperdamaikan dirinya dengan yang ada di bumi, yaitu kita, manusia yang berdosa, sehingga dosa kita diampuni oleh Tuhan dan bahkan di surga. Jadi satu-satunya yang dapat memperdamaikan manusia dengan Allah adalah Yesus Kristus. Jadi inilah bahan renungan atau yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Jadi kita akan berdoa, besok kita akan lanjutkan lagi penjelasannya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah belajar untuk kami dapat membawa damai bagi dunia ini. Kami sendiri harus sudah didamaikan, sudah diampuni dosa dan pelanggaran kami oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ketika mereka mendengarkan renungan ini. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh mengingat apa yang sudah kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.